Takutnya saya ada error juga di ininya. Oke, kita mulai ya. Baik, selamat malam kepada Bapak-Bapak semua. Kami dari kelompok 3 eh, akan menjelaskan mengenai 5G dan Edge Computing, transformasi jaringan enterprise. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Pak Akbar, Pak Reza, Pak Envir, Pak Alhan, Pak Andita, dan Pak Teguh Waluyo. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu infrastruktur 5G dan arsitekturnya. Jadi infrastruktur dan arsitektur 5G ini adalah tulang punggung teknologi generasi kelima untuk jaringan komunikasi seluler. Teknologi ini adalah teknologi terbaru yang dirancang untuk menyediakan kecepatan data tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang handal. Sebelumnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan komunikasi seluler dulu. Jadi ada 5 generasi dari komunikasi seluler yang sudah pernah ada. Yang pertama di tahun 1980 yaitu 5G. Dia hanya bisa mentransmit suara analog, dan kemudian di 2G sudah mulai ada transmisi digital, awal layanan data atau SMS. Kemudian di 3G itu internet mobile dan broadband pertama. Sudah mulai mencepat dan tapi semakin disempurnakan di 4G dengan kecepatan tinggi streaming dan aplikasi real time. Dan selanjutnya di 5G yaitu perubahan paradigma dari layanan data sederhana menjadi ke ekosistem IoT, AI dan otomasi yang akan dibahas nanti ke belakang. Dan sejak tahun 1998 sampai saat ini, teknologi komunikasi seluler itu secara spesifik dikembangkan oleh 3GPP atau Third Generation Partnership Project. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen utama infrastruktur 5G. Jadi secara sederhana ada 3 komponen utama dalam infrastruktur 5G. Yang pertama itu Radio Access Network atau RAN. Ini terdiri dari small cells untuk beberapa area dan ada masif MIMO untuk cakupan dan kapasitas yang lebih besar. Ini seperti antena pada sebagai contohnya, dan kemudian ada core network atau 5G CN. Ini terdiri dari virtualisasi atau NFV, dan kemudian ada network slicing juga untuk layanan-layanan yang dibutuhkan. Dan terakhir ada backhaul dan transport. Itu yang terdiri dari serat optik dan microwave. Jadi dengan komponen-komponen tersebut diharapkan komunikasi dengan desain modular dan berbasis cloud. Dan hal tersebut juga dapat mendukung kebutuhan data dengan latensi yang rendah. Seperti dilihat di gambar, antena yang di kanan atas itu merupakan radio access network-nya. Dan kemudian ada internetnya yang ditransmitkan menggunakan 5G CN itu. Dan kemudian ada backhaul dan transport seperti serat optik dan microwave. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arsitektur jaringan 5G. Jadi, memang sudah dirancang modular untuk mendukung berbagai skenario penggunaan seperti Enhanced Mobile Broadband atau MBB, terus Massive Machine Type Communication atau MMTC, dan Ultra Reliable Low Latency Communication atau URLLC. Dan berikut adalah elemen utamanya. Yang pertama itu user equipment, yaitu perangkat pengguna berupa smartphone, laptop, atau device yang terhubung ke 5G. Kemudian GNB atau Next Generation Node B, yang komponen utama dari RAN berfungsi untuk mengelola antara user equipment dan jaringan inti atau 5G Core, dan kemudian 5G Core atau 5GC, elemen utama yang berbasis SBA atau Service Based Architecture, yang di dalamnya termasuk User Plan Function atau UPF, Access dan Mobility Management Function atau AMF. Seperti bisa lihat di gambar sebelah kanan ada internet yang terhubung ke UPF, User Plan Function, yang bisa kita lihat ke atasnya ada beberapa item, dan kemudian berhubungan juga dengan RAN atau antena tadi, dan kemudian berhubung ke UE atau User Equipment. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Pak Teguh. Silakan, Pak Teguh. Baik, Pak Retsa, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan teknologi 5G ini juga ini ya, perkembangan teknologi termasuk dalam bagian teknologi 5G ini adalah teknologi edge computing ya, atau teknologi komputasi edge. Jadi pengertian dari teknologi komputasi edge ini adalah teknologi yang menghadirkan layanan lebih dekat kepada pengguna, yang penggunaannya ini eh, adalah untuk memproses data di pada perangkat pada tepi jaringan. Jadi berbeda dengan model konvensional yang awalnya mengandalkan cloud untuk melakukan eh, sebagian besar pemrosesan ya. Jadi teknologi ini memungkinkan komputasi bisa dilakukan
di perangkat yang lokasinya dekat dengan user atau yang ada di tepi jaringan. Dan hal ini nantinya memungkinkan data bisa diolah secara real time dan secara lokal sehingga bisa meningkatkan efisiensi sistem dan kecepatan sistem. Next. Nah, aplikasi untuk teknologi edge computing ini sangat banyak ya. Eh, dan ini salah satunya mungkin dalam penjelasan ini secara umum penggunaannya ini pertama contohnya untuk ini ya penggunaan IoT ya atau Internet of Things. Jadi kecepatan transfer data eh, yang digunakan secara real time ya. Jadi penggunaan itu termasuk di dalamnya di contohnya smart home. Di perangkat ini menggunakan ini ya kamera keamanan untuk contoh aplikasinya pada ini ya lingkup rumah tangga. Jadi untuk memberikan atau memberikan rekaman deteksi gerakan tanpa menggunakan tanpa mengirimkan data melalui cloud. Jadi dapat dimonitor secara real time. Kemudian untuk penggunaan pada ini ya teknologi smart cities ini berupa penggunaan pada lampu lalu lintas dan pengelolaan parkir. Sehingga untuk menganalisis data secara langsung guna mengoptimalkan lalu lintas dan penggunaan ruang. Next. Data eh, teknologi edge computing ini juga bisa digunakan pada ini ya, jaringan listrik pintar. Jadi data penggunaan listrik ini bisa diproses di tingkat sumbernya untuk mengoptimalkan distribusi listrik dan mendeteksi masalah dan meningkatkan efisiensi energi. Juga untuk keamanan publik ya. Jadi ini juga eh, aplikasinya pada kamera pengawas ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan kepada pihak berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Next. Penggunaan teknologi edge computing ini juga diaplikasikan pada ini ya kendaraan otonom atau self driving cars atau kendaraan tanpa supir. Jadi biasanya ini untuk teknologi pada saat user melakukan pengiriman atau menghindari tabrakan ya. Tujuannya untuk bisa juga untuk navigasi jalan. Kemudian untuk pemeriksaan data secara real time pada mobil tanpa pengemudi dapat memproses data dari sensor-sensornya secara langsung sehingga bisa membuat keputusan dengan cepat untuk menghindari kecelakaan dan mengikuti jalur yang tepat. Teknologi ini juga eh, membutuhkan ini ya pemeriksaan data secara singkat ya. Jadi mobil dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan di sekitarnya. Next. Untuk penggunaan selanjutnya ini bisa di ini ya bidang industri atau manufaktur. Jadi aplikasinya bisa untuk pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance pada alat-alat perusahaan atau mesin-mesin produksi. Jadi bisa biasanya dipasang sensor mesin ya, sensor pada mesin. Jadi untuk memprediksi kapan mesin akan rusak sehingga pemeliharaan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Kemudian untuk kontrol kualitas, di sini bisa juga untuk mendeteksi produk cacat secara real time sehingga kualitas produk bisa ditingkatkan. Berikutnya untuk optimasi rantai pasok ya. Jadi data persediaan barang bisa diproses untuk mengoptimalkan jumlah barang yang disimpan dan untuk pengiriman barang sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien. Dan berikutnya juga untuk penggunaannya bisa diaplikasikan pada robot industri sehingga untuk penggunaannya dengan tujuan untuk pengendalian presisi tinggi tanpa keterlambatan. Next. Nah, untuk bidang kesehatan ini bisa juga untuk pemantauan pasien dari jarak jauh ya. Jadi untuk pemantauan kondisi kesehatan pasien eh, sehingga untuk tindakan medis bisa dilakukan lebih cepat jika terjadi masalah. Kemudian untuk analisis gambar medis, jadi gambar medis gambar hasil pemeriksaan medis ini bisa diproses secara langsung untuk mempercepat diagnosis dan penanganan penyakit. Kemudian untuk telemedicine, ini juga untuk video conference dengan kualitas tinggi bisa dilakukan untuk konsultasi jarak jauh sehingga pasien di daerah terpencil bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian untuk bidang retail, ini bisa untuk ini ya manajemen persediaan. Jadi untuk optimalisasi jumlah barang yang disimpan dan mencegah kekurangan stok. Berikutnya untuk analisis perilaku pelanggan.
Nah, ini untuk eh, data perilaku pelanggan yang diproses untuk memberikan penawaran yang sesuai dengan minat pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja. Bisa juga untuk deteksi penipuan ya. Di transaksi yang mencurigakan bisa dideteksi lebih awal secara langsung untuk melindungi bisnis dari kerugian. Next. Untuk pemanfaatan teknologi Ads juga bisa digunakan bidang ini ya, hiburan dan media, khususnya pada gaming ya, dan streaming video. Juga untuk teknologi telekomunikasi 5G ya. Jadi untuk penggunaan biasanya untuk aplikasi AR atau VR, gaming online dan sistem transportasi pintar. Juga untuk logistik dan transportasi, biasanya untuk manajemen armada. Jadi untuk analisis untuk ini ya, pemasangan GPS dan sensor untuk optimisasi rute dan efisiensi bahan bakar. Juga bisa untuk pusat logistik otomatis. Jadi gudang gudang logistik bisa dipasang eh, suatu perangkat ya, perangkat teknologi edge computing. Jadi bisa untuk pengelolaan robot pengangkut dan pemindaian produk secara efisien. Next. Nah, untuk penggunaan bidang keamanan juga keamanan dan pengawasan ini biasanya juga untuk ini ya, analitik video. Jadi kegiatan yang terekam pada video itu bisa dianalisa, terutama untuk analisis aktivitas mencurigakan. Kemudian untuk pengelolaan ancaman cyber, ini juga mendeteksi respon ancaman keamanan cyber di titik akses sebelum data mencapai server pusat. Berikutnya untuk bidang energi dan utilitas, maaf kembali ya. Ini khususnya untuk jaringan listrik cerdas atau smart grids, ini bisa dipasang pada ini ya gardu-gardu listrik. Jadi untuk analisis konsumsi energi secara real time untuk distribusi daya secara efisien. Juga untuk pemantauan energi terbarukan, ini aplikasinya untuk turbin angin atau panel surya untuk meningkatkan efisiensi produksi energi. Dan terakhir ini untuk penggunaan yang ini bidang militer dan pertahanan. Jadi untuk contohnya pada penggunaan drone ya untuk memproses data lokal atau identifikasi target atau ancaman tanpa perlu bergantung pada koneksi internet. Pembahasan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan rekan saya Pak Andita. Ya, makasih Pak Teguh. Private 5G network untuk industri, jadi didasarkan pada teknologi 5G yang secara eksklusif, eksklusif oleh perangkat yang diautoris oleh pengguna akhir. Jadi infrastruktur ini digunakan secara eksklusif pada suatu teritori yang tertentu, lokasi tertentu, ataupun organisasi tertentu seperti kampus, pabrik, dan industri lainnya. Konsepnya ini berakar pada teknologi yang memungkinkan penyesuaian konektivitas termasuk meningkatkan jangkauan dan kapasitas pada jaringan. Jadi ada tiga item ya. Yang pertama adalah mengubah model seluler generik yang rigid menjadi jaringan atau platform konektivitas yang fleksibel. Kemudian dia akan memperluas implementasi layanan seluler untuk platform yang lebih fleksibel. Memperluas implementasi layanan seluler untuk area luas dengan teknologi broadband yang tetap menyertakan konektivitas di area lokal. Hasilnya adalah layanan berlatensi rendah pada penggunaan ribuan perangkat IoT yang masif. Next. Di manfaatnya ada 7 nih ya, yang dibandingkan dengan internet kabel ataupun WiFi, yaitu yang pertama dia menawarkan fleksibilitas perangkat dan efisiensi pengembangan, kemudian memiliki coverage dan capacity yang diperlukan dengan kualitas yang tinggi serta handal. Untuk masalah keamanan, privasi, dan unsur data dia ketat. Kemudian untuk vehicle yang membutuhkan highly target, bandwidth, coverage, error delay kecil itu dapat dipenuhi oleh jaringan 5G. Delay transmisinya dapat dikurangi dengan adanya local edge equipment jaringan 5G yang diinstal. Tingkat kesalahan serta delay transmisinya dapat diprediksi sehingga sistem ini reliable. Bandwidth yang dikirimkan dalam skala yang sesuai kebutuhan perusahaan tanpa harus tergantung dengan plan dari operatornya karena sifatnya private. Ada 3 opsi pengembangan yaitu public, private, dan hybrid. Untuk public, dia menggunakan spektrum yang berlisensi dan dapat berupa jaringan publik. Implementasinya dapat berbentuk network slicing. Untuk private standalone network, dia menggunakan jaringan bersama yang tidak berlisensi ataupun yang berlisensi dan berupa jaringan yang terisolasi.
Untuk hybrid, dia menggunakan spektrum yang berlisensi dan mengkombinasi dari private maupun jaringan publik. Jadi ada private, public, serta hybrid. Selanjutnya, tantangan 5G network untuk industri. Jadi memang aplikasinya masih tidak mudah ya. Jadi ada beberapa tantangan yaitu mengenai biaya infrastruktur, di mana untuk membangun dan memelihara jaringan 5G yang private ini memerlukan investasi yang cukup besar dalam hal infrastruktur perangkat kerasnya gitu. Termasuk juga dalam hal SDM-nya. Kemudian untuk regulasi dan spektrumnya, pengaturan spektrum itu sangat tergantung dari regulasi pemerintah yang bisa menjadi hambatan dalam implementasi jaringannya 5G secara private. Kompleksitas dalam manajerialnya untuk mengelola jaringan ini memerlukan keterampilan teknis yang tinggi, termasuk dalam hal ini adalah pemeliharaan infrastruktur. Untuk target area untuk private 5G network di bidang industri itu bisa buat perumahan, kawasan industri, pertambangan, kesehatan, maupun pariwisata. Sebagai contoh yang dilakukan di Freeport ya, dia mulai mengeksplorasi penggunaan 5G dalam meningkatkan efisiensi operasional tambang bawah tanah yang memiliki keterbatasan infrastruktur serta akses internet yang terbatas. Tantangannya adalah menghubungkan alat-alat berat ini, kendaraan yang terotomatisasi, sensor-sensor yang ada di area tambang bawah tanah, yang tentunya memerlukan konektivitas yang handal, cepat, dan latensinya rendah. Gitu. Yang terjadi adalah saat Freeport mengeksplorasi ini, Freeport bisa meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan di tambang karena terjadi komunikasi yang cepat dan kontrol alat berat secara otomatis gitu. Pengawasan tambang menjadi lebih baik karena bisa meningkatkan respon terhadap potensi terjadinya kecelakaan atau masalah, sehingga akhirnya akan meningkatkan keselamatan dan produktivitas kerja. Selanjutnya oleh Pak Enfield, silakan. Sistem yang mengintegrasikan sensor digital dan mekanik untuk transmisi data melalui jaringan tanpa intervensi manusia. IT ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, militer, dan industri. Karena volume data yang dibutuhkan sangat besar, maka pengeluaran data dapat menjadi sangat krusial. Ya, dalam tugas berperan penting dalam memastikan respon cepat dan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat IT tersebut dengan fokus pada pengurangan waktu reaksi tanpa meningkatkan konsumsi energi. Jadi gambar di ini yang ditunjukkan adalah beberapa aplikasi dalam IoT. Seperti yang sudah disampaikan Pak Teguh sebelumnya, jadi ada beberapa bidang ataupun industri yang kan atau mengimplementasikan IoT ini. Jadi dari mulai healthcare atau kesehatan, kemudian infrastruktur, industri, ada smart grid dan smart metering, dan ada environmental, ada smart farming, agriculture, dan lain-lain. Kemudian ada smart cities, yang bisa menjadi smart home, smart buildings, urban computing, traffic monitoring, dan emergency. Kemudian dari aspek komersial, software system, dan retail. Next lah. Ya, jadi ini adalah beberapa implementasi atau aplikasi IoT pada beberapa organisasi. Yang pertama adalah urban computing, jadi dengan melakukan algoritma Stasia INT dan Stasia eksekusi atau network awan dan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan atau kualitas. Kemudian pemantauan lalu lintas dengan menggunakan model mixed linear progression, algoritma DS agar lampu lalu lintas agar menjadi lebih efisien dan sudah terbukti melalui simulasi di sisi. Kemudian penggunaan smart grid, pendekatan inovasi seperti PSCH, MCRD, dan quantum computing inspired atau PCI untuk meningkatkan proses dan latensi dan realitas jaringan pada sistem berbasis Python dan Raspberry Pi memungkinkan pemantauan secara real time. Kemudian aplikasi smart home dengan sistem rumah pintar berbasis IoT menggunakan Wi-Fi dan platform sebagai contoh Arduino untuk kontrol perangkat
Dengan algoritma penyebaran real-time berbasis prioritas, sistem ini mengatasi jarak dan kendala jaringan. Kemudian aplikasi smart farming, jadi arsitektur cloud dan aplikasi RT IoT memungkinkan pemantauan secara real-time dan smart farming menggunakan Raspberry Pi dan komunikasi cloud. Kemudian aplikasi smart building dengan sistem atau aplikasi model ASIA untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi gedung komersial dengan menggunakan IT dan pembelajaran mendalam untuk efisiensi energi dan deteksi kebakaran. Kemudian aplikasi sistem belanja pada IT diterapkan dalam bidang manufaktur kendaraan, jadwal workshop berbasis isi IoT untuk meningkatkan efisiensi energi dan optimasi biaya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Pak Alvin. Ya, terima kasih Pak Anshir atas pemaparannya yang baik. Eh, Setelah kita memahami mengenai 5G, lalu edge computing, dan penerapannya di industri, kita juga harus memahami bahwasanya perkembangan teknologi ini juga ada beberapa tantangan-tantangannya yang bisa kemungkinan kita dapatkan ya. Jadi yang pertama, perkembangan teknologi ini merupakan biaya yang cukup tinggi atau investasi yang cukup tinggi. Sehingga ketika suatu perusahaan atau suatu industri ingin bertransformasi untuk menjadi lebih eh, terkomputerisasi, maka biaya yang dikeluarkan maka harus tinggi. Lalu yang selanjutnya mengenai maintenance, setelah kita investasi mengenai IoT, lalu edge computing, kita perlu juga untuk memaintain bagaimana device maupun arsitektur atau infrastruktur ini bisa terjaga dan bekerja dengan baik. Maintenance ini perlu dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, walaupun begitu, dengan adanya penerapan IoT dan edge computing dan real-time device yang lain ini bisa mengurangi pekerja kasar di lapangan ya. Lalu selanjutnya mengenai familiarisasi dan budaya kerja. Dengan adanya IoT dan edge computing dan device-device lain yang berhubungan dengan IoT, maka perlu ditinjau kembali mengenai proses bisnis yang sudah dilakukan di perusahaan tersebut. Maka di sana ada pergeseran ya, ada transisi yang dulunya mungkin secara manual maupun konvensional menjadi terkomputerisasi atau menjadi menggunakan sensor dan sebagainya. Lalu selanjutnya mengenai konektivitas, ini merupakan tantangan besar dalam koneksi ya, dalam penggunaan komputerisasi atau edge computing yang harus menggunakan konektivitas yang stabil. Lalu selanjutnya mengenai waktu transisi, eh, setiap perusahaan mempunyai waktunya sendiri dan tidak mungkin suatu perusahaan bertransisi menjadi perusahaan yang terkomputerisasi secara cepat. Maka ini juga menjadi menjadi tantangan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya mengenai keamanan atau cyber ya, keamanan cyber dan data sudah disampaikan kepada tadi di pemaparan sebelumnya bahwa data-data yang sebelumnya secara manual atau secara konvensional yang disimpan di komputer-komputer sekarang bisa disimpan di cloud maupun di data center atau server. Dan ini harus kita perhatikan baik-baik sehingga data-data yang sudah terkumpul dari sensor-sensor atau dari device-device ini tetap terjaga dengan baik. Lalu selanjutnya mengenai eksternalitas. Di sini saya meng-highlight mengenai masyarakat atau pekerja ya. Di sini eh, kita perlu pahami adanya pergeseran teknologi ini perlu juga sumber daya manusia yang memadai untuk memahami dan menggunakan IoT ini dengan baik atau edge computing. Sehingga eh, perusahaan yang sudah berinvest bermiliar-miliar maupun dengan yang cost yang tinggi tidak sia-sia untuk
menginvestasikan hal tersebut dan bisa memaksimalkan transformasi digital ini. Dan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Akbar mengenai solusi-solusinya ya. Silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Lan. Jadi tantangan yang sudah kami definisikan ini, coba kami berikan solusi begitu ya. Jadi yang pertama misalnya mengenai cost yang tinggi tadi, jika memang perusahaan itu harus mengimplementasikan IoT ini, maka sebaiknya diimplementasikan secara bertahap, disesuaikan dengan urgensi proyek tersebut dan budget dari perusahaan itu sendiri. Kalaupun memang harus implementasi secara keseluruhan, maka bisa memanfaatkan third party, khususnya dalam server dan storage, sehingga biayanya tidak besar. Kemudian mengenai sistem maintenance yang membutuhkan keahlian khusus, dibutuhkan training kepada PIC yang ada di lapangan, sehingga proses otomasi yang menggunakan AI atau menggunakan hybrid itu bisa terlaksana. Mengenai familiarisasi dan budaya kerja, biasanya kita bisa lakukan seperti project piloting. Jadi ketika ada piloting project ini, sosialisasi terhadap karyawan atau stakeholder itu bisa dilakukan. Jadi ada gambaran begitu. Mengenai konektivitas, mau tidak mau kita harus mempersiapkan infrastrukturnya, khususnya untuk mode hybrid. Di sisi lain, backup connection itu juga butuh jika terjadi force major, misalnya dari sistem maupun dari faktor eksternal begitu ya. Selanjutnya mengenai tantangan yang berikutnya Pak Alan, mengenai migrasi, biasanya kita harus memperjelas mengenai skenario transisinya atau migrasinya, karena hal ini juga yang paling utama. Ketika skenario ini jelas dan resikonya yang dihadapi juga jelas, maka kita bisa mengukur kira-kira implementasi ini bisa dilakukan atau tidak. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan agile method untuk menentukan target dan waktu implementasi bersama dengan stakeholder. Mengenai data security, kita bisa perkuat teknologi security-nya seperti firewall atau sederhananya kita punya user authorization dan enkripsi data. Selain itu, kebijakan dan policy itu juga perlu. Mengenai kondisi masyarakat atau karyawannya tadi, itu perlu dilakukan edukasi, semacam pengembangan mindset. Jadi harus dilakukan penyadaran. Kemudian standarisasi dan kolaborasi ini menjadi salah satu kunci suksesnya dari proses implementasi. Nah, berikutnya kita ada konklusi. Jadi dari semua yang kami jelaskan tadi mengenai IoT, 5G, dan edge computing, itu tiga komponen ini saat ini sangat berkaitan dan tiga-tiganya itu saling mendukung, di mana ketiganya bisa menciptakan ekosistem teknologi canggih dan efisien. Analogi sederhananya adalah IoT itu kita anggap sebagai penghasil data, sedangkan edge computing itu sebagai pemroses data. Dan 5G ini antara IoT dan edge computing harus ada jembatan untuk komunikasi data. Nah, 5G ini adalah penghubung atau jembatan itu. Nah, berikutnya contoh yang sudah dijelaskan di depan tadi adalah mengenai autonomous vehicle. Kalau dari analogi tadi, di autonomous vehicle itu IoT-nya adalah sensor, kamera, GPS, dan perangkat keras lain. Sedangkan edge computingnya ini berada di dalam kendaraan itu sendiri. Kenapa kok ditanam di dalam kendaraan? Untuk dilakukan pemrosesan data secara real time. Sehingga jika ada keputusan yang harus diambil, itu bisa dilakukan secara langsung tanpa membutuhkan koneksi internet. Jika memang data tersebut diperlukan ke pusat atau ke server data center, maka komunikasinya dilanjutkan oleh teknologi 5G. Dengan seperti ini, 5G juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kendaraan lain di jalan yang sama. Tentu ini untuk menghindari kecelakaan atau tabrakan. Di akhir presentasi, kami menjelaskan mengenai tantangan dan risiko terhadap implementasi teknologi ini. Tantangan yang sudah kami jelaskan itu bukan berarti saklek seperti itu, tapi tentu saja masih banyak tantangan yang lain. Kami hanya meng-highlight yang besar-besar saja. Nah,
Hal yang perlu diperhatikan yang paling utama adalah kolaborasi dari pemerintah dan perusahaan mengenai pengembangan teknologi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena regulasi bisa dijadikan sebagai batasan sejauh mana implementasi mengenai 5G, IoT, dan edge computing ini bisa dilakukan. Tujuannya agar tidak mengganggu atau merusak ekosistem yang saat ini sudah ada. Karena tujuan dari teknologi ini adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap proses yang sudah ada saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Presentasi kami akhiri.